sinyalnya tidak stabil. Tidak sedang di Jogja, saya ada di kampung halaman saya di Tasikmalaya. Jadi ada berita duka sehingga saya hari yang lain atau mungkin jam kerja silakan saya. Oke. Nanti ketika azan barangkali nanti kita off dulu untuk nanti sholat asar gitu ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan sholat asar atau mungkin menunggu azan asar karena ini rumah saya dekat masjid, jadi nanti kita menunggu asar azan asar selesai baru. Oke, semuanya sehat-sehat ya, jaga kesehatan semuanya dan mudah-mudahan selalu berbahagia ya, jangan sampai diforsir tenaganya, jadi harus diseimbangkan antara pekerjaan di kampus dan juga untuk healing gitu ya, nah itu ternyata sangat penting sekali. Oke, saya men-sharekan PPT akan saya ini presentasikan. Sekarang tentang virus, yang terakhir kita tentang nutrisi pada mikroba ya, pertumbuhan mikroba. Nah, sekarang tentang virus. Kita beberapa tahun yang lalu ke belakang mengalami pandemik yang luar biasa, yaitu virus COVID. Kemudian itu pun virus itu kemudian berubah-ubah ya, dia melakukan mutasi jadi virus namanya COVID-19 varian Delta. Saja atau RNA saja. Jadi sekarang semua bekerja alam bertahan hidup bagaimana caranya supaya bisa terus-menerus melakukan aktivitas metabolik dalam tubuhnya movement, pergerakan ataupun aktivitas untuk virus apakah hidup? Virus sudah dikategorikan sebagai makhluk hidup. Kenapa alasannya? Coba mari kita kulik dan kita buka di sini. Saya nanti terlebih dahulu. Saya off kamera ya. Nanti ketika azan berkumandang, nanti kita off dulu untuk mendengarkan azan dulu. Nanti saya mikrofonnya saya off dulu. Tentang virus. Oke, kalau virus nih kalau di kelas saya mau nanya satu-satu nih ya. Di sini mungkin cukup virus. Nah ini ya, kalau untuk virus tidak bisa kita lihat semacam ini tidak bisa ya. Jadi ukurannya dalam bentuk mikron bahkan nanomikron. Jadi dia sangat-sangat kecil sekali. Dia lebih kecil ukurannya dari bakteri, dari mikroorganisme yang lain. Sehingga ini hanya diilustrasikan bahwa bentuk virus itu ada yang batang seperti ini dan dia memiliki kapsid bagian luar ini ya, ada kapsid dan ada di bagian dalam itu adalah materi genetik lah boleh dikatakan begitu. Di dalamnya ada asam nukleat. Nah, asam nukleat inilah yang menjadikan tragedi COVID-19 pada waktu itu karena dia menyuntikkan nukleat ini ke dalam tubuh kita manusia dan tubuh kita belum mengenali itu virus apa sih. Nah, oleh tubuh kita dikeluarkanlah antigen bahwa itu adalah sebagai benda asing yang meningkatkan imunitas sebetulnya harusnya, tapi karena belum mengenal
maka tubuh imunitas kita itu menjadi gonjang-ganjing. Ini apa ini? Ini asing apa ini? Apa yang harus dilakukan oleh tubuh kita ini? Nah, itu masih belum tahu si manusia itu. Dia bagi orang yang imunitasnya tinggi, tentu dia bisa menghalau dari serangan virus yang dimana nukleotidanya itu masuk ke dalam sel kita tubuh manusia. Tapi kalau yang imunitasnya rendah, apalagi dengan komorbid, punya penyakit-penyakit yang lain, wah itu sudah kelabakan itu sel dalam tubuh manusia. Apa harus dilakukan ya? Apa harus dilakukan nih? Nah, kalau sudah begitu, virus semakin banyak berkembang biak di dalam tubuhnya, kemudian dia menginvasi, dia menghijack DNA kita atau RNA kita, dan tubuh sudah tidak bisa lagi mengatasi itu semua karena saking banyaknya virus di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Kolaps, kemudian bisa meninggal pada akhirnya. Itu yang menyebabkan dulu itu wabah penyakit yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu protektif strategis sebetulnya untuk dari serangan terutama virusnya virus West Nile virus. Apa ini? Nah, itu dia ya. Kita mendengarkan azan terlebih dahulu, adik-adik. Saya off-kan dulu. Saya lanjutkan ya. Ini
tentang virus West Nile virus. Nah, virus ini cukup mematikan karena bisa menyebabkan yang dibawa. Jadi sebagai pembawa virus ini adalah gigitan nyamuk. Ini ada di pertama kali itu berada di Amerika, dikenal, setelah itu kemudian menyebar ke Asia, Afrika, pada akhirnya ya di Amerika pertama kali. Nah, orang-orang yang biasanya berada sering di kebun atau di tempat-tempat di hutan, biasanya itu ada banyak sekali nyamuk-nyamuk yang biasanya membawa virus ini. Nah, pembawa virus ini, nyamuk ini, tidak semua nyamuk ini ada membawa virus ini. Sekalinya digigit, maka akan terasa demam, mual, muntah, karena bisa menyebabkan ternyata ini radang otak dan juga batang otak, yaitu meningitis. Kita tahu kan meningitis itu jarang sekali yang bisa sehat kembali. Nah, makanya di Amerika itu para pekerja-pekerja yang kamu haruskan pergi ke hutan atau ke kebun atau ke area pertanian, itu mereka menutup wajah dan seluruh tubuh seharusnya. Ini wajah salah satunya itu adalah dengan menggunakan semacam ini ya, jadi kayak tutup gitu ya, untuk supaya virusnya tidak sampai menggigit gitu. Ini namanya West Nile virus gitu. Nah, saya mungkin akan men-sharekan yang ini dulu ya sebelum kita pergi itu. Berbagai macam virus itu ya, kita sering sekali mengenal virus itu pasti selalu sifatnya buruk ya, jadi selalu menyakitkan manusia. Memang betul, karena apa? Karena virus itu punya kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Ini tempat ada yang sedang di kamar sekarang atau sedang berada di kamar, itu virus. Kalau kita sering dalam kondisi yang mati, virus karena bisa mati, bisa hidup. Mati itu tidak ada menempel atau tidak tidak menempel atau tidak infeksi. Inang itu siapa? Manusia, hewan, tanaman, bakteri. Itu adalah makhluk hidup yang oleh virus itu dijadikan sebagai inang. Apakah virus bisa ditumbuhkan dalam media di laboratorium? No, tidak bisa. Virus tidak bisa ditumbuhkan pada media artifisial atau media standar di laboratorium. Wajib kalau mau menemukan virus itu harus pada yang hidup, misal pada telur, embrio di telur, itu maka disuntikkan lah di situ ya, atau pada darah ya, blood gitu itu bisa, atau pada sel manusia itu dengan kultur jaringan sel. Kultur jaringan sel virus bisa dimasukkan ke situ. Jadi nanti akan karena dia dapat makanan itu dari sel itu sendiri. Jadi tidak bisa ditemukan pada media. Nah, untuk manusia ini cacar. Dulu cacar dianggap sebagai bahasa sorcerer itu apa tuh nama bahasa Indonesianya ya, jadi orang itu memberikan jadi sebagai bentuk dari wabah yang luar biasa, yang itu adalah sebagai penyakit yang tidak akan pernah ada obatnya gitu ya. Pernah nonton film namanya film judulnya itu adalah dia tentang Sri Paulus ya, itu ada di Vatikan, itu judulnya itu kalau nggak salah itu Devil and saya lupa ya, antaranya iblis dan kejahatan dan juga kebaikan gitu, saya lupa. Itu ada itu si Paulusnya itu ada terkena cacar sebetulnya, tapi dianggapnya bahwa Sri Paulusnya itu dia terkena sorcerer. Itu adalah sorcerer itu bahasa Indonesianya, sorcerer itu dukun yang memberikan memberikan jampi-jampi gitulah ya. Nah, itu sebagai sesuatu yang tidak bisa disembuhkan lah gitu ya. Nah, terus kemudian ini vertebrata yang lain itu juga bisa diinfeksi ya. Kemudian invertebrata ya tidak memiliki tulang belakang. Tanaman juga bisa kena, dan ini adalah potato atau kentang
yang itu disebabkan oleh virus namanya tobacco retrovirus. Mushroom, jamur juga bisa dikenai oleh virus. Bakteri, E. coli juga bisa dikenai oleh virus. Nah, ini adalah hasil penelitian dari O'Connor tahun 2021. Ini jamur, ya. Ini jamurnya ini yang sehat semacam ini. Bagian lamela itu adalah bagian di bagian bawah yang berlapis-lapis gitu aja seperti kipas ya kalau di jamur itu. Kalau yang tidak terkena oleh virus dia akan berwarna putih, tapi terkena oleh virus menjadi berwarna coklat. Ini cucumber, ya, cucumber mosaic virus ini pada tomat. Nah, tomat yang terkena virus maka akan memberikan bentuk yang tidak simetris dan juga ada celah di sini sehingga market akan ditolak ini ya kalau tomat terkena ini, cucumber kena itu. Lalu ada lagi penyakit pada ini manusia kena herpes ataupun pada bayi infant, bayi yang baru lahir kalau terkena herpes maka akan tampak semacam ini. Dan ini adalah orang di Kamboja yang terkena HIV ya atau virus HIV. Nah, ini adalah beberapa virus juga bisa menyerang jamur atau fungi ya. Jadi kalau ini adalah fungi yang tidak ada virusnya, yang bagian bawah ini fungi yang diinfeksi oleh virus. Yang atas itu tidak ada virusnya, yang bawah ada virusnya, maka akan tampak morfologinya berbeda. Nah, Ebola itu yang luar biasa ya tahun 2000 sekian lah itu adalah kejadian ya endemik bukan pandemik ya karena ini endemik hanya berada di di Afrika. Jadi Ebola virus disease ini banyak orang yang tiba-tiba meninggal begini atau yang banyak sekarang tiba-tiba yang ambruk di jalan. Nah, pada saat itu akhirnya WHO yang turun ke situ dan pada akhirnya setelah 16 tahun sekarang Ebola sudah mulai sudah mulai menurun luar biasa. Ini kejadian di Liberia. Di Indonesia ini adalah apa ini? Ini kuburan COVID-19. Ini di Jakarta, di mana ini adalah satu area yang meninggal karena COVID-19. Tahukah adik-adik ada gosip pada saat itu tentang COVID-19 ini adalah katanya itu sebagai semacam diciptakan, disengaja diciptakan katanya semacam itu. Nah, untuk mengurangi populasi manusia, walau alam itu benar atau tidaknya ya. Waktu itu yang menjadi target siapa yang melakukan konspirasi ini adalah Bill Gates. Karena pada tahun 2006 Bill Gates itu pernah dia berpidato di universitas mana saya lupa, dia mengatakan begini bahwa nanti pada beberapa 10 tahun 15 tahun yang akan datang, tepat itu pada tahun 2019 akhir 2020 akhir akan ada satu wabah yang manusia sendiri tidak bisa untuk mengatasinya. Tidak bisa untuk mengatasinya, sehingga negara-negara berkembang itu akan sangat-sangat bergantung kepada negara maju. Maka akan banyak para konglomerat karena yang berani mengeluarkan miliaran triliunan rupiah triliunan US dollar untuk apa? Untuk membiayai penelitian yang berkaitan dengan penyakit yang akan datang ini nanti pada 15 sampai 10 itu kan membenarkan banyak sekali investasi untuk medicine ya, obat-obatan begitu. Nah, dari situlah orang menganggap bahwa itu penyakit COVID ini yang dikatakan seperti Bill itu. Dan memang betul, negara berkembang Indonesia lah itu tergantung sekali pada Jerman, pada Amerika. Kenapa? Karena antivirusnya kan ada di situ. Jadi Cina itu Sinovac, terus kemudian ada Jerman itu ada Zeneca ya, saya lupa, ada banyak sekali. Nah, itu kayak permainan pada akhirnya. Jadi kamu berani bayar berapa, nanti saya akan berikan vaksin. Nah, vaksin itu kan dijual luar biasa. Nah, untuk membuat vaksin itu butuh biaya. Siapa yang butuh biaya? Para konglomerat itu. Nah, itu yang dikatakan Bill Gates itu. Jadi waktu itu dihubung-hubungkan dengan itu cocokologi ya, tapi benar atau enggaknya walau alam. Ditambah lagi dengan seri Simpson ya, atau kan yang itu. Nah, itu juga dia mengatakan akan ada outbreaks yang itu pandemic, bukan lagi endemic. Kalau pandemic itu seluruh dunia, tapi kalau endemic itu hanya pada tempat tertentu. Nah, Ebola itu hanya endemic. Nah, ini COVID ini adalah yang luar biasa.
WHO pada saat itu juga tidak bisa berkutik harus bagaimana gitu ya. Dia katanya waktu itu Wuhan ya katanya menjadi menyengaja membuat menciptakan itu katanya begitu gitu ya. Tapi ya juga kita tidak tahu. Ada teman-teman saya jadi ingat pada saat 2020 saya itu masih berada di Jepang. Lalu saya dari beberapa teman itu orang Jepang, Cina, Afrika, Rusia, saya Indonesia itu kita makan ke halal ya, ke tempat restoran halal karena saya yang muslim di situ ngobrol pada akhirnya, terus akhirnya bilang begini, ada orang Cina dan Jepang di situ, terus kata orang Afrika bilang begini, tahu nggak COVID ini adalah sebetulnya sengaja diciptakan oleh Cina gitu ya, oleh negaramu, tapi kita terbuka di situ. Kenapa? Karena perang dagang dengan Jepang kalah. Jadi waktu itu pada perang dunia kedua kalah kan Cina kalah dari Jepang, maka Cina tidak mau kalah perang dagang. Jadi dia harus apalagi Jepang pada saat itu Olimpiade 2020. Nah, kalau ada Olimpiade satu negara, maka perekonomian akan sangat-sangat hidup. Jadi nanti Jepang akan meningkat. Nanti dia mungkin bisa kena surplus, maksudnya dia inflasinya akan sangat rendah. Jadi maka akan mendapatkan banyak sekali keuntungan ekonomi di situ, maka diciptakanlah katanya virus. Jadi Olimpiade kan tidak jadi waktu itu ke 2022 kalau nggak salah ya, 2021 2022. Itu pun sangat dibatasi. Padahal Jepang pada saat itu saya sendiri sudah berada di sana dan kami semua teman-teman Indonesia itu sudah akan nonton ini nonton bareng-bareng akan membeli tiket badminton pada saat itu ya karena dilakukannya di Tokyo kan, kita berada di Tokyo di situ. Nah, orang Cina itu ketawa juga, orang Jepang ketawa, ya kita terbuka aja deh kata di sini nah gitu. Lalu kemudian orang Jepang ada kemungkinan begitu katanya gitu kan, ada kemungkinan begitu, jadi ini adalah konspirasi sebetulnya gitu COVID itu, jadi semua ciptakan. Terus ada yang bilang juga, teman saya yang dari Brazil bilang, wah ini WHO biar ada kerjaan aja ini kadang gitu ya, itulah ya. Jadi orang-orang itu punya masing-masing itu punya opini masing-masing gitu. Terus ada yang bilang juga orang Afrika ke saya, tenang Lela, COVID virus tidak akan masuk ke Indonesia karena orang Indonesia udah tahan banting dengan malaria yang tidak pernah sampai selesai kasusnya. Malaria kan selalu ada, terutama di Papua ya. Ini malaria tidak pernah bisa dilepas dari Indonesia. Ketika mendengar malaria itu pasti Indonesia. Dia bilang, tenang Lela, virus COVID tidak akan masuk ke Indonesia karena orang Indonesia udah tahan banting. Malaria sampai sekarang masih belum teratasi, jadi sudah tahan, nggak akan bisa masuk. Saya bilang kemungkinan sih iya, karena birokrasi masuk ke Indonesia susah, jadi makanya virus tidak bisa masuk ke Indonesia. Itulah kami bercandaan waktu itu ya teman-teman dari beberapa negara itu waktu itu terkait dengan COVID. Nah, tapi ya kita selalu menganggap bahwa virus itu selalu attacking, ya selalu menyerang itu. Tapi ada virus yang good virus juga. Jadi ada beberapa tanaman-tanaman itu yang justru memberikan warna, itu tidak berbahaya bagi tanaman. Dia hanya menumpang hidup di sini, tanamannya tetap punya produktivitas, dia tidak menjadikan tanaman mati, yaitu pola-pola pada tanaman yang semacam ini. Jadi ada Abutilon mosaic virus, jadi menjadikan bentuk daunnya menjadi berwarna yang berbeda-beda ya. Ini menjadi ada berpola kuning, hijau dan macam-macamnya. Dan ini adalah terutama tulip yang berada di Belanda. Ini kalau tidak ada virus, ini hanya monoton merah. Tapi ketika ada virus, ini menjadi bergradasi merah kuning gitu ya. Dan vaksin itu juga adalah bentuk good virus juga, penghasil enzim ya, juga ini penting sekali, pestisida, antibakteri, anti kanker, faktor gen. Nah ini juga. Nah salah satu contoh dari good virus yang kita mungkin temui ini ada pada larva insek. Larva insek itu larva serangga. Kalau kalian melihat ada serangga, wes ya. Serangga itu kalau bertelur, itu dia selalu menitipkan di dalam tubuhnya insek. Karena kalau dia taruh telur di luar, maka tidak akan tahan si telur untuk bertahan hidup dan hatching atau hatch itu apa bahasa Indonesia-nya? Hatch itu ketika telur menetas ya, hatching, jadi menetas. Nah, maka harus ditempatkanlah dia berada di bawah dari jaringan bawah si larva insek ini.
bagi insek, apakah ini merupakan asing? Betul. Jadi insek ini akan segera nanti akan melepaskan apa namanya antigen ya, akan melepaskan uh, dalam tubuhnya itu adalah enzim yang bisa mendegradasi si ini apa si virus ini virus apa namanya sorry virus tadi telur dari si web apps ini. Nah, tapi si apa namanya si virus yang ada pada terbawa langsung dengan egg ini dia akan melindungi si egg ini, egg yang dilepaskan atau apa telur yang dilepaskan oleh si web ini ya serangga ini yang disuntikkan tadi akan melindungi karena bersama-sama dengan namanya virus dia bersama-sama dengan egg virus ini akan terlindungi dari apa? Dari penghancuran yang dilakukan oleh si insek itu sendiri. Nah, inilah yang jadi memang itu sebagai bentuk dari seperti membuat kapsul. Jadi kapsul inilah yang akan menyebabkan si egg ini tidak akan pecah ya, begitu. Jadi ini adalah bentuk simbionnya gitu. Ada lagi yang lain. Kalau pernah melihat ada pohon rumput semacam ini, namanya Dicanthelium lanuginosum. Nah, tanaman ini disebut dengan pennycress. Di dia tumbuh di lingkungan yang sangat panas, sampai 55 derajat Celcius. Tapi suhu ini adalah suhu yang sangat-sangat panas. Tanaman kalau dia tidak tahan dengan panas itu akan mati. Tapi karena dalam tanaman ini ada virusnya namanya Curvularia thermal-tolerant virus. Nah, si Curvularia ini juga hidupnya tidak langsung di tanaman, tapi dia hidupnya di Curvularia protuberata. Ini adalah fungi yang bersimbion dengan tanaman Dicanthelium leguminosum. Jadi ada 3 makhluk dalam satu tanaman ini yang saling bersimbion, yang saling bekerja sama, mutualistik. Untuk apa? Pertama, virus bisa tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena dia bersimbion dengan fungi. Fungi bisa tumbuh dengan baik karena dapat nutrisi dari tanaman. Tanaman bisa tumbuh dengan baik karena ada virus dan Curvularia yang bersimbion di dalamnya. Maka disebutlah three-way mutualistic symbiosis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akan tahan terhadap 55 derajat Celcius. Kalau yang tidak berkoloni maka akan mati nih. Dia mati. Tapi ketika ada virusnya, ketika ada funginya, maka akan besar dan akan tumbuh dengan baik. Itu adalah salah satu. Sekarang mari kita lihat apa itu virus. Oke, saya kembali ke PPT yang tadi. Virus.
Oke, maaf ada sesuatu tadi. Ya. Nah, saya lanjutkan untuk mungkin nanti kita tidak sampai tuntas selama 60 menit ya. Nanti kita secukupnya aja. Jadi virus itu satu hal yang harus diingat ya. Virus itu bukan makhluk hidup. Virus itu bukan sel. Makhluk hidup itu dia harus memiliki DNA, RNA. Kenapa harus memiliki kedua ini? Asam nukleat ini, DNA dan RNA. Karena kalau hanya DNA saja, maka tidak bisa mensintesis protein. Padahal protein itu diperlukan untuk kehidupan. Kalau tanpa ada protein, bagaimana kita bisa menghasilkan enzim, menghasilkan hormon, meregulasi hormon, kemudian untuk pergerakan itu nggak bisa. Jadi kalau hanya RNA saja bisa? Nggak bisa. Dari mana RNA ini? Nanti kode-kode genetik di RNA itu bisa dicetak dari mana? Kalau tidak ada pencetak utamanya, itu DNA. Jadi virus itu hanya punya salah satu. Maka sering kita dengar virus DNA. Oh, itu virus RNA. Nah, berarti kalau virus DNA berarti isinya DNA tok. Kalau virus RNA berarti RNA tok. Tidak pernah virus itu memiliki kedua nukleat ini, DNA atau RNA. Maka tidak bisa dikatakan virus sebagai organisme hidup. Jadi virus itu bukan organisme hidup, bukan benda hidup, dan dia itu hanya entitas, memiliki entity. Memang dia itu dikatakan sebagai partikel, tidak dikatakan sebagai organisme, tapi disebutnya partikel. Partikelnya kalau aktif, itu kalau dia itu sudah menginfeksi kita, manusia atau hewan, tumbuhan, bakteri. Ketika kita kena flu, nah virus itu berarti partikel aktif. Dia sudah, kenapa aktif? Karena dia sudah hijack ya, sudah mengambil DNA, mengambil alih DNA kita, mengambil alih RNA kita. Jadi kalau dia hanya memiliki RNA, maka dia harus memiliki cetaknya ini. Nah, cetaknya dari mana ya? Dari DNA kita. Kalau mereka hanya punya DNA tok, tidak punya RNA, maka apa yang terjadi? Ya, dia harus menghijack RNA kita. Karena RNA kita misalnya kalau ada virus masuk ke dalam tubuh, otomatis imun sistem kita akan diaktifkan, akan melepaskan akan melepaskan antivirus dalam tubuh kita untuk supaya virusnya itu, karena benda asing maka dia harus dilawan, harus dimatikan. Tapi karena virus ini punya kemampuan untuk menghijack tadi, kita tidak mampu untuk membuat antivirus tadi karena langsung dipotong jalur itu. Nah, dengan DNA-nya atau RNA-nya. Jadi, kalau sedang keadaan inaktif, nah inaktif itu berarti dia sedang keadaan di mana dia tidak sedang menginfeksi kita manusia. Dia entitas, dia punya entitas sebagai partikel, bukan sebagai organisme hidup. Karena dia hanya memiliki yaitu disebut dengan protein yang disebut dengan kapsid gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, virus itu elemen genetik yang dapat bereplikasi secara independen pada sel lain. Nah, ini independennya di sel lain. Jadi, dia membutuhkan sel lain memang untuk bereplikasi. Nah, ini adalah contoh dari hostnya, bisa di kucing ini, guguk ya, atau bisa di tanaman ini. Itu adalah hostnya. Virus, tadi saya katakan bahwa virus itu berapa sih besarnya? Nah, kalau bakteri ya itu sampai 250 sampai 1000 nanometer. Virus itu ada yang ukurannya sangat kecil sekali, yaitu 21 nanometer, yaitu virus yang menginfeksi foot and mouth. Jadi di dalam mulut atau di kaki gitu ya, kita ada. Atau ada rabies, semuanya rabies bahaya sekali ada deh. Kalau ada punya hewan peliharaan, harus wajib disuntik rabies. Karena kalau tidak, karena dia akan masuk ke dalam saraf, mengganggu saraf, lalu kemudian ke otak. Jadi ketika kena matahari, ketika ada air, dia takut dengan air dan lain-lain, maka akan menunjukkan sikap yang seperti aneh karena sudah dirusak sistem sarafnya, jadi meninggal setelah itu, biasa tidak tertolong lagi. Jadi harus segera. Nah, ini yang yeast ini yang warna kuning ini sampai 7000 nanometer ya. Itu sangat besar. Lalu yang terbesar kedua adalah bakteria. Ini Streptococcus.
Ini risetsia kecil sekali. Tapi virus itu lebih kecil dari bakteri ya. Jadi kalau lihat dari ukuran jauh lebih besar dari sel yeast ya atau fungi. Nah itu virus itu ada smallest paling kecil ya 20 nanometer. Itu seperti ukuran ribosom kecil. Smallpox atau virus cacar itu adalah yang paling besar, kurang lebih 200 nanometer. Jadi ini seukuran sebenarnya dengan sel bakteria. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh dari beberapa virus-virus yang menginfeksi manusia, baik itu virus untuk cacar, smallpox, atau virus yang bisa menyebabkan apa itu namanya penyakit yang persendian itu kan, sehingga tidak bisa berdiri dengan baik, itu menjadikan kecil gitu. Nah, ini juga diakibatkan karena virus gitu ya. Nah, virus itu cirinya itu adalah yang pertama dia tuh obliga. Dia tidak bisa menjadi partikel aktif. Dia tidak bisa dalam tanda kutip menjalankan aktivitas hidupnya dengan berkembang biak ya, jadi banyak itu kalau tidak melakukan parasit. Jadi maka sering disebut sebagai obliga. Obliga itu wajib harus parasit. Intra lagi. Intra itu di dalam sel. Jadi virus itu adalah obligat intrasel parasit. Jadi dia kalau tanpa memparasit kepada bakteri, protozoa, fungi, algae, plant, manusia, animals, maka dia tidak akan menjadi partikel yang aktif. Jadi dia tidak akan aktif. Jadi apakah mati? No, virus tidak mati, gitu ya. Virus itu hanya inaktif. Jadi dia hanya untuk sementara tertidur, katakan begitu, ketika reseptornya, misalnya manusia kita dalam kondisi imun yang lemah, lalu reseptornya itu cocok dengan reseptor punya kita di kulit, maka dia akan langsung dengan mudah untuk membuka jaringan kutikula, epidermis, dan masuklah ke dalam sel-sel itu dan ke dalam sel kita, lalu menginfeksi nukleus. Di sana ada DNA dan RNA. Kita mulailah terkena demam 2 atau 3 hari mungkin akan terasa simptomnya atau gejala-gejalanya itu. Nah itu, jadi ya virus kita tidak bisa nggak kelihatan tapi tampak simptomnya gitu, memang seperti itu ya. Jadi goib itu benar goib, tapi akan menjadi tidak goib ketika gejalanya kita udah terasa semacam itu. Nah ya tentu saja nanti tadi ukurannya juga ultra ya, kecil, kemudian bukan sel sekali lagi, dia itu Arnold cells ya, dan macam-macamnya. Dia tidak ada DNA-nya dua-duanya, tapi hanya salah satunya saja. Lalu dia juga tidak memiliki enzim karena dia tidak memiliki DNA atau RNA karena salah satunya saja. Dia tidak bisa melakukan stres protein karena harus menginjeksi atau inangnya gitu. Nah, satu hal adik-adik, ketika sering mendengar kata virus yang misalnya virus flu burung atau flu babi atau flu unggas dan lain-lain, itu ada kemungkinan bisa menginfeksi, bisa mentransmit atau pindah ke manusia. Kenapa begitu? Karena animals, manusia dan hewan itu memiliki reseptor yang relatif sama, karena kita ada dalam kingdom animals ya, manusia itu masuk sebagai hewan kita itu. Jadi kalau virus tumbuhan, misalnya mozaik, tobacco virus atau virus yang ada pada buah-buahan, itu nggak akan bisa ke manusia. Meskipun termakan, nggak bisa. Tapi karena apa? Karena berbeda, spesifik sekali. Jadi virus itu sangat spesifik untuk satu penyakit, maka ya hanya virus itu aja yang dikenai. Akan tetapi ada pengecualian. Kalau virus itu menginfeksi hewan, maka manusia pun bisa kena. Gitu. Kenapa reseptor? Karena reseptornya ada kemiripan antara animals, hewan, dan juga manusia. Jadi flu burung, ini asalnya dari flu burung, jadi ke manusia. Jadi ada seringan mendengar itu. Lalu COVID katanya dari bat itu kelelawar, jadi ke manusia. Karena sering semacam itu, jadi flu burung, flu babi, apa itu jadi ke manusia. Karena reseptor itu penerima. Jadi reseptor itu adalah penerima sinyal dari luar, yaitu berupa sinyal itu berupa virus yang menempel gitu sama plak gitu ya. Jadi kalau itu klop antara reseptor dari si virus ke reseptor kita manusia itu klop gitu, akhirnya sudah klop gitu bisa menginfeksi semacam itu. Nah, jadi to generate-nya itu untuk mendapatkan energi, maka dia harus menginfeksi karena tidak memiliki membran
dan juga sehingga tidak bisa menghasilkan energi karena tidak memiliki ribosom, tidak punya organel-organel yang banyak itulah. Jadi dia pun juga tidak memiliki namanya protein. Proteinnya ya dia akan dapat kalau dia berhasil menginfeksi manusia atau hewan. Ribosom tidak bisa. Kalau kita manusia ada punya ribosom, bakteri punya ribosom, hewan punya ribosom, tumbuhan punya ribosom. Kalau virus tidak memiliki ribosom. Bahkan bakteri punya ribosom, yang tidak punya itu adalah virus. Maka virus bisa hidup gimana caranya? Ya tadi ya harus menginfeksi inangnya gitu. Nah, struktur virus itu kalau kita nggak bisa kelihatan tentu saja ya, tetapi ini ada di bawahnya. Ini diberikan yang diamati di bawah mikroskop elektron. Nah, kalau virus tobacco mosaic virus itu bentuknya seperti mengulir ya, kayak macam ulir semacam itu. Ini kalau semacam ini sebenarnya bentuknya, tapi diilustrasikan seperti ini. Aslinya, nah ini adenovirus, ini aslinya, ini adalah seperti ini bentuknya, lalu dibuat ilustrasinya, dia icosahedral ya, jadi ada icosahedral bentuknya hedral begini, icosahedral. Ada bentuknya ini bulat semacam ini. Nah, ini adalah influenza virus. Jadi dia ini bentuknya atau bagian dalamnya itu ada kapsid, ada RNA. Di sini tidak ada ini RNA doang. Ini DNA saja. Ini RNA saja. Dan ini bakteriofag. Ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Seperti ini bentuk aslinya, lalu diilustrasikan semacam ini. Jadi dia ada ekornya, tailnya, ya, kepala dan lain-lainnya. Itu bentuk virus. Jadi virus itu ada bagian luar dan ada juga bagian dalam. Bagian luar itu adalah envelop. Jadi bagian envelop itu yang tebal luar ini. Jadi sebagai selaput luar, bagian dalamnya, lalu kemudian ada kapsidnya juga. Ini kapsid itu adalah bagian protein, ya. Protein yang dihubungi. Bagian dalamnya hanya ada DNA, lalu ada virus. Nah, ada enzim. Enzim yang dimiliki itu adalah dia tentu tidak memiliki enzim yang independen ya, dia harus dependen pada inangnya. Yaitu ada satu dia memiliki enzim yang disebut dengan reverse transkriptase. Karena enzim RNA itu mempunyai reverse transkriptase, itu adalah enzim yang menghijack DNA manusia. Jadi kalau dalam dogma sentral biologi, DNA, RNA, protein. DNA itu direplikasi, lalu kemudian gen-gen yang ada di DNA, ya, nukleotida seperti adenin, guanin, timin, ya, itu kemudian harus dikopikan itu ke RNA. Nah, RNA ini itu kan kopian dari tadi, nukleotida dari DNA. Jadi gen-gen ini harus dikopikan dulu, setelah itu kemudian diterjemahkan. Apa terjemah dari AGG itu apa? Oh, asam aminokalin. GCT itu apa? Oh, itu adalah tripsin. TTT misalnya gitu dan lain-lain. Itu ditemukan oleh manusia. Nah, si virus itu karena dia memiliki reverse transkriptase, maka RNA yang tadi akan ditranslasikan menjadi antivirus tadi, antigen tadi, maka akan di-hijack, akan jalur untuk menghasilkan antivirus tadi akan dirusak dengan reverse transkriptase. Dikembalikan lagi tadi itu ya, kode-kode genetik yang untuk menghasilkan antivirus tadi dikembalikan lagi ke DNA. Nah, si virus ini kemudian DNA tadi yang seharusnya untuk menghasilkan tadi antivirus tadi, menghalau virus untuk menyerang manusia, menyerang tubuh manusia, maka digantikanlah kode-kode genetiknya adalah untuk kepentingan virus, untuk membentuk kapsidnya, untuk membentuk proteinnya, dan macam-macam. Jadi yang diekspresikan protein itu bukan protein untuk manusia, tapi protein untuk virus sendiri berkembang biak terus akibatnya memiliki reverse transkriptase. Bahasa Inggrisnya reverse itu kan balik ya. Ada irreversible, ada reversible. Kalau irreversible itu tidak dapat balik ya, tidak dapat balik. Tapi kalau reversible berarti balik. Jadi reverse transkriptase itu adalah enzim yang bisa berbalik transkripnya gitu, semacam itu. Oke, nah itu dia tadi. Oke. Ini 15:48, 20 menit lagi ya, 1 jam aja.
Nah, virus itu mengandung materi genetik atau genom yang dihubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid gitu. Nah, ada kapsomer di situ ya dirakit menjadi struktur rapat untuk melindungi genom virus. Ada nukleokapsid ya, dan dia juga bisa self assembly sendiri kalau sudah berada di dalam inangnya. Nah, ini dia semacam ini. Jadi dia ada kapsomer ini di sini, dan ini adalah virus RNA-nya. Jadi ini adalah yang termasuk virus telanjang. Dia tidak memiliki kapsid kalau gini ya. Tapi kalau virus yang memiliki envelop, ini adalah virus seperti adenovirus, di dalamnya itu untuk melindungi DNA, lalu di dalamnya ini ada melindungi RNA, ini adalah virus yang memiliki envelop seperti halnya bakteriofag. Jadi dia memiliki kapsid bagian luar. Sementara ini telanjang tidak memiliki itu ya. Jadi langsung kapsomer atau kapsid ini langsung berhubungan dengan RNA ini. Gitu. Oke, sebentar saya mungkin akan kembali ke ini di sini action. Nah, oke. Nah, jadi virus itu di dalam genomnya umumnya kecil ya. Nah, fungsi dari genom yang ada dalam virus tadi, jadi di dalamnya ini ada genom di sini. Ini adalah virus yang namanya virus itu adalah virus terbesar. Parvovirus adalah virus yang kecil, ukurannya kecil sekali. Nah, DNA-nya ada DNA yang double strand, yang dua double, yang single saja, yang double RNA, yang single saja. Nah, ini dijadikan untuk melakukan identifikasi virus. Virus sulit sekali diidentifikasi seperti bakteri ya, soalnya bakteri bisa diidentifikasi, bisa dikarakterisasi, bisa diisolasi, bisa ditemukan pada media agar jadi bisa kelihatan bentuknya, bisa kelihatan warnanya. Tapi kalau virus nggak kelihatan, yang bisa diidentifikasi salah satunya itu adalah apakah DNA-nya double strand, apakah DNA single strand. Nah, itulah dikatakan kalau single strand DNA, maka nanti akan dikatakan sebagai DNA virus. Kalau RNA-nya saja mau itu single strand atau double strand, maka disebut sebagai DNA RNA virus. Kalau dia single strand, dia bisa RNA, DNA atau DNA virus, dia bisa bukan memiliki keduanya, dia RNA virus atau RNA virus. Kalau itu single strand, maka disebut dengan retrovirus. Kalau double strand, hepadenovirus. Jadi ini adalah merupakan penggolongan virus berdasarkan pada struktur dari DNA atau RNA-nya, gitu ya. Nah, sekarang tadi struktur virus tadi ada enzim di sini ya. Oke, ini adalah kapsid bagian luarnya tapi tidak memiliki envelop. Tidak, ini adalah tobaccovirus. Nah, icosahedral bentuknya adalah simetrik. Jadi ada 20, luar biasa ya Allah membuat bagaimana ini icosahedral sebegitu cantiknya ini ya. Ada 20 faces triangularnya di sini. Dan ada kapsomer, ini sangat detail sekali ini ya, sangat gratis dibunuh oleh protein chip tapi tidak ada envelop-nya. Nah, sekarang bentuk virus, morfologi virus itu ada yang kompleks virus, yaitu contohnya adalah poxvirus, ini adalah penyebab smallpox, penyebab cacar. Lalu ada ini virus yang ada envelop-nya atau virus yang ada selubung luarnya, dan ini naked, virus yang tidak ada selubung luarnya. Nah, itu ya, seperti adenovirus, papillomavirus, DNA. Ya, ini ya, kalau ada yang punya kutil nggak? Ini bisa menyebabkan kutil, itu akibat dari virus. Namanya papillomavirus. Ini adalah virus DNA. Virus RNA itu umumnya adalah virus yang sulit sekali sulit sekali untuk disembuhkan. Seperti flu. Flu itu adalah virus RNA. Kenapa? Dia memiliki reverse fase. Jadi orang kena flu, besok lagi akan kena flu lagi. Kalau kondisi tubuh tidak baik, kemudian kecapean, itu tiba-tiba itu udah fast-forward aja, batuk lain-lain. Itu adalah virus RNA. Karena RNA ketika diberikan antibiotik, salah juga itu sebetulnya ya. Jadi antibiotik yang diberikan ketika orang kena flu itu buat virus, bukan bakteria. Sementara dokter memberikan antibakteria.
Jadi sebenarnya bukan untuk menghabisi menghilangkan virus, tapi bakteri ya, padahal virus itu, pada flu itu, virus itulah yang menyebabkan resistensi orang atau resistensi dari organisme atau bakteri dalam tubuh kita itu terhadap antibiotik itu karena itu. Jadi karena dokter memberikan antibiotik, tapi memang semacam itu kan ya. Antibiotiknya untuk bakteri, antibakteri bukan antivirus. Padahal kita flu itu karena virus. Nah, gitu. Kalau orang terkena penyakit karena virus, harusnya pakai vaksin. Meskipun kita sudah divaksin waktu kecil, mungkin silakan diingat-ingat, dulu diberikan vaksin apa waktu kecil? Vaksin cacar, atau vaksin virus, vaksin flu enggak? Salah satunya enggak. Seingat saya vaksinnya itu vaksin cacar. Nah, orang yang dikasih cacar aja, itu kadang itu terkena cacar, karena ya itu tadi, untuk adaptasi. Jadi ketika sudah ada cacar berikutnya tidak akan kena cacar lagi, karena sudah dikenali gitu ya, bahwa itu adalah antigen, jadi langsung bisa dihajar gitu ya si virus cacar itu tadi. Nah itulah, jadi orang yang kena, jadi kalau sekarang ada yang kena flu, saya masih kena flu ya sudah, minum air putih aja banyak, tidur, lalu boosting vitamin C, udah nggak perlu minta antibiotik ke dokter deh. Saya kalau sekarang antibiotik ke dokter saya tidak gunakan lagi, cuman tersugesti kadang ke dokter itu, jadi ke dokter kemudian dicek, nah, udah ke rumah udah sembuh aja gitu ya, jadi antibiotiknya tidak saya makan. Nah begitu ya, jadi HIV juga ya, ini adalah virus yang berinvalid. Kalau virus yang berinvalid ini sulit sekali juga dikendalikan juga. Mau diberikan mau diberikan kadang-kadang jadi kompleks. Jadi orang kena HIV itu sulit disembuhkan juga. Kenapa? Karena RNA. Nah, RNA virus ini, sekali lagi, RNA virus tadi dia punya reverse transkriptase. Jadi orang kena HIV jarang sekali dia bisa sembuhkan. Ketika diberikan obat ini, terkena obat ke situ. Ketika diberikan obat itu, timbul penyakit ini. Jadi virus itu mencari cara gimana cara supaya tetap survive. Diberikan obat ini, dia bagaimana caranya supaya tetap bisa hidup. Karena dia punya reverse transkriptase. Nah, itu adalah enzim yang senjata dari si RNA virus itu adalah enzim reverse tadi, transkriptase. Jadi manusia ketika terkena virus HIV dia mau mengeluarkan imun sistem yang bagaimanapun sekalipun, itu ketika si virusnya itu punya reverse, akan terus di DNA kita itu akan terus di hijack. Tahu ya hijack itu bahasa Indonesianya apa ya? Akan terus digempur gitu ya, terus digempur. Jadi tidak akan ini. Orang sekarang ada kalau yang punya kutil. Ketika kutilnya itu terkena jarum, terus kemudian cairan keluar, nah itu virus akan pergi ke tempat cairan berada. Jadi ketika ada kutil di tangan atau di kaki, kemudian ada terkena paku misalnya, atau terkena apa, terus virusnya kutilnya pecah. Cairannya itu mengandung virus. Nah virusnya itu akan pergi ke kulit yang lainnya lagi, akan bentuk lagi kutil lagi. Maka kutil itu kadang-kadang menjadi banyak. Jadi karena apa? Karena ketika itu ya itu tadi dia akan bagaimana supaya tetap hidup, dia harus perbanyak diri dan apa namanya untuk terus berada dalam inangnya. Nah jadi ketika punya kutil hati-hati aja jangan sampai pecah, karena kalau pecah itu nanti dia akan kemana-mana karena cairannya itu ada mengandung virus. Kalau kutil itu kemudian atau mungkin orang misalnya hacih gitu ya, terus kemudian ditutup mulutnya, kemudian bersalaman dengan teman tidak cuci tangan atau ini, maka terus kemudian membasuh hidungnya, langsung kena virusnya, kena virus teman yang kena flu tadi. Kutil kan begitu. Kalau ada kutil punya teman, kutilku kok misalnya gitu ya, pecah, terus kena cairan ke temannya, kulit temannya. Nah, temannya bisa jadi itu kena juga itu nanti ada kutil ya, wart ya. Ini causes wart, ini adalah kutil. Semacam itu. Nah, jadi virus itu ya memang mau nggak mau dia itu harus kita waspadai ya, karena sama seperti halnya kita manusia, ketika kita dilepas di hutan, lepas di gunung, lepas dimanapun, akan selalu mencari cara bagaimana tetap survive, tetap hidup, gimana caranya, ada daun apa dimakan, ada air sungai yang bersih apa enggak diminum, karena untuk tetap survive. Virus begitu juga ya, jadi dia akan terus melakukan mutasi supaya terus hidup.
virus influenza tidak akan pernah dilepaskan. COVID apakah bisa dilepaskan eradicate atau dihilangkan? No, COVID masih tetap ada. Tapi masalahnya kita sebagian mungkin sudah imunnya sudah terbentuk dan kemudian vaksinnya sudah bekerja, jadi akhirnya ya sudah tidak mempan lagi gitu ya. Kalaupun ada mungkin hanya ringan saja simptomsnya. Jadi setelah itu bisa cepat sembuh kembali. Dibandingkan sebelumnya karena mungkin belum mengenal. Jadi makanya akan banyak sekali respon kepada manusia itu macam-macam. Imunnya bagus, maka dia sehat kembali. Imunnya tidak bagus, apalagi ada komorbid, maka kematian pada akhirnya. Nah, itu. Jadi COVID masih ada. Jadi tidak akan pernah virus itu kemudian hilang gitu, nggak bisa, ada, tetap ada. Nanti virus yang baru ada lagi, ada, tetapan terus menerus. Karena memang begitulah alam bekerja ya, dan tubuh juga bekerja untuk semakin orang itu banyak terpapar oleh beberapa penyakit, maka katanya semakin kuat. Tapi kan ada batasnya gitu ya. Batasannya itu adalah kepada sistem imun. Kedua adalah ya itu tadi, ketahanan manusia itu terhadap beberapa infeksi tadi dan penyakit bawaan. Oke. Nah, ini adalah bagaimana si virus ini menginfeksi menginfeksi bakteria. Jadi dia akan mendekati bakteria, kemudian akan melepaskan ini. Nah, di dalam dia akan tumbuh banyak gitu. Jadi dari satu kemudian menjadi banyak. Nah, itu bagaimana bakteriofag itu mengattack dari bakteria. Ini adalah bakteri. Ini virus, ini DNA virus. Ini dia harus tetap hidup. Gimana caranya? Ketika ada sel, ini sel bakteria ya, dia akan melepaskan DNA-nya masuk, lalu diinjeksikan ke dalam sel ini, lalu akan di-hijack ya seluruh sistem metabolik dalam tubuh si sel ini. Sel ini kemudian rusak, maka virus ini akan memperbanyak diri, lalu akan memecahkan si dinding sel ini ya. Nah, jadi ya itu tadi ya, jadi fungsi valve-nya untuk apa dan sebagainya. Oke, ini saya kira kalau ada pertanyaan boleh, mungkin saya beberapa slide lagi. Tampaknya sudah mulai selesai slide-nya ya. Oke, sebentar. Oke, nah, jadi kalau orang terkena batuk, ini tolong nanti harus ditutup ya hidungnya ya. Jadi ini ada contoh dari envelop dan non-envelop virus, lalu ini ada bakteriofag tadi ya, sudah mau saya perlihatkan bagaimana cara bekerjanya bakteriofag dalam menginfeksi sel bakteria. Jadi dia memiliki ekor, dia memiliki kepala juga. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan. Oke, dan ini adalah beberapa penyakit yang meng-image, tapi mere-image kembali ya, awalnya sudah nggak ada, tapi kemudian mere-image kembali, yaitu adalah cara bekerja virus macam itu, surviving ya. Nah, ini adalah life cycle dari viruses. Jadi ketika ini adalah anak yang terkena rubella ya, German measles namanya rubella ya, ini bagaimana prosesnya dia menginfeksi si anak ini ya, dia akan DNA RNA-nya ini akan di-hijack tadi ya, di-hijack, kemudian mRNA yang seharusnya untuk sebagai antivirus malah justru dia akan memperbanyak untuk proses pembentukan virus, kapsid dan lain-lain, sehingga nanti kalau ini sudah bertumbuh kembang yang sini, maka dia akan infeksi sel-sel sehat yang lain. Jadi virus terus begitu. Kalau dalam satu sel dia sudah memperbanyak diri, maka dia akan keluar dari sel itu dan akan kemudian menginfeksi sel sehat yang lainnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa penderita HIV atau AIDS akibatnya virus. Ini juga beberapa penyakit pada tanaman ya, atau ini penyakit H1N1. Kita pernah dengar ini flu burung ya. Ini pada tahun 2019, ini yang hijau, ini adalah yang infected, biru itu adalah virusnya, yang hijau itu adalah sel yang terinfeksinya, dan ini adalah tanaman yang terkena virus. Dan ini pandemik tahun 2019 di Korea Selatan, di airport ya, jadi adalah scanning. Waktu itu ada H1N1 flu ya, sebenarnya dari burung, tapi kemudian menginfeksi manusia. Dan ini ada pada tahun 1918, ini 40 juta orang, termasuk tentara pada Perang Dunia I, banyak yang mati. Terkena famine ya, Spanish flu, waktu itu membunuh sampai banyak sekali, karena masih belum, kedokteran masih belum berkembang sebagai saat ini. Jadi ya, ini H1N1 1918, ini H1N1 kembali lagi muncul pada tahun berapa ini?
tahun 2009, padahal 1918 tahun berapa ya, 19 original kan, still not clear ya, tidak begitu jelas namanya mulainya dari mana. Tapi kemudian 57, 58 H2N2 ini pertama selalu dari Cina ya, selalu dari Cina ini. Avian pada burung, lalu H3N2. Nah ini virusnya terus melakukan mutasi lain-lainnya. Ini dari babi, jadi babi yang terinfeksi H1N1 kalau dikonsumsi oleh manusia, jadi ada transmisi dari manusia juga bisa, dari babi juga. Pada prinsip saya bilang, kalau hewan dia langsung pada manusia transmisinya bisa dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia, itu bisa saling sebaliknya karena reseptornya sama. Dan ini adalah tanaman yang terkena infeksi dari virus. Kalau ini kan menjadikan cantik ya, ini tomato, yang ini ada brown ya, jadi menjadi tidak enak dipandang. Itu dia adik-adik tentang virus. Saya tidak bisa tidak menjelaskan sampai sedalam itu, memperkenalkan saja apa itu virus dan bagaimana strukturnya dan infeksinya seperti apa. Nah itu harus ada satu pertemuan lagi, tapi itu di virologi. Kalau di biologi ada mata kuliah virologi, saya mengajar dan bagaimana infeksinya itu yang saya jelaskan. Oke, di sini ada cukup beri informasi mengenai virus saja. Oke, ada ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin dikomentari atau sudah cukup sekian? Silakan. Tentang virus ini. Cukup? Oke. Sudah cukup? Belum ada pertanyaan ini. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar. Tidak ada? Halo? Aduh, saya seperti sendirian ini. Belum ada, Ibu. Halo? Ya, Bu. Gimana Elvira? Cukup? Iya, Bu, sudah cukup, Bu. Oke, cukup. Oke. Teman-teman, sudah? Oke, cukup? Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, responnya terima kasih. Walaupun tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa, tapi adik-adik kalau bisa merespon ya. Maksudnya, oh tidak ada Bu, terima kasih. Nah, itu. Oke, baik. Terima kasih untuk sore ini. Selamat menjalankan aktivitas sholat dan yang lain-lainnya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kamis ya, besok Kamis pagi ya. Kita online ya tetap ya. Kita sampai bertemu besok pagi ya, jam 7.30 barangkali kita mulai kelasnya untuk online. Saya nanti melanjutkan untuk materi yang lain. Ya, begitu kan ya, besok Kamis ya? Besok Kamis tuh ada kuliah umum itu, Bu. Iya, Ding. Oh iya, oke, lupa saya. Oke, ya sudah, besok tidak ada kelas, jadi hari diganti hari ini. Ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.